Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan masuk masih di dalam pelatihan performa tinggi di sesi ke-9 bagian yang pertama. Jadi pada sesi ini kita akan membahas mengenai goal kamu. Apakah itu goal yang patut untuk kamu kejar atau kamu mungkin lebih baik mengejar goal yang lain gitu, atau ketika kamu memiliki suatu cara gitu atau suatu strategi lain gitu untuk mencapai goal tersebut, mungkin kalian bisa mungkin bisa mengatakan goal ini sebagai sesuatu yang layak untuk dikejar. Oke, kita tidak usah berlama-lama dan ini adanya. Pikirkan ada satu mimpi besar atau tujuan goal kamu yang ingin kamu capai. Nah, bagaimana jika kita sudah mengetahui di depan apakah kamu akan lebih produktif atau tidak ketika kamu menuju ke impianmu tersebut? Nah, jadi di sini tuh kita akan mengisi sebuah kuesioner gitu ya, di mana nanti ada angka 1 sampai 10, di mana 10 itu kamu sangat-sangat iya, dan 1 tuh kamu sangat-sangat tidak suka atau tidak pasti lah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa kategori untuk dipikirkan ketika kamu mau untuk melihat your will itu adalah kemauan kamu, kompetensi kamu, atau kemungkinan kamu akan sukses atau tidak dalam menyelesaikan tantangan yang ada di dalam hidup. Nah, dengan setiap kategori kamu bisa memberikan rating dari 1 sampai 10 sesuai dengan yang tadi dijelaskan. 10 kamu adalah sangat-sangat ya dan sangat-sangat yakin gitu ya, dan 1 tuh kamu sangat-sangat tidak yakin, seperti itu. Nah, setelah kamu menyelesaikan semua kategori ini dan menuliskan ratingnya 1 sampai 10 itu, kamu akan menjumlahkan skor tersebut. Nah, itu tujuannya gitu ya. Dan kita lihat nih gitu ya, apa aja sih gitu. Nah, ini yang pertama, yaitu mengenai future identity, identitas kita di masa depan. Apakah goal atau aktivitas relevan dengan future identity kamu? Dan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri, dan apa yang kamu lihat dari dirimu sendiri di masa depan gitu ya, di jangka waktu yang panjang gitu. Jadi misalnya ketika kamu misalnya ya bermimpi kamu menjadi seorang misalnya gitu ya, filantropi lah gitu ya, senang memberi, seperti itu. Nah, apakah goal atau aktivitas yang kamu lakukan itu gitu ya sesuai dengan identitas kamu yang ingin kamu miliki gitu ya. Misalnya ketika kamu mempunyai misalnya ya mungkin pekerjaan yang kantoran gitu, pas-pasan lah gitu ya, mungkin di level karyawan yang tingkat bawah gitu. Nah, untuk kamu dan karena ketika kita melihat misalnya ya karyawan gitu ya, ketika kita melihat bukan berarti dia tidak bisa menjadi filantropi, tapi dampaknya akan sangat-sangat berbeda gitu ya ketika kamu bisa misalnya ya gitu ya, menjadi seorang pengusaha yang sukses, seperti itu. Nah, identitas seperti apa gitu yang ingin kamu bangun, dan apakah goal kamu sesuai dengan identitas kamu di masa depan. Jadi kamu bisa menskalakan dari 1 sampai 10. Kalau misalkan saja gitu ya, misalnya dari diri saya sendiri gitu ya, saya melihat identitas di masa depan saya sebagai seorang pemimpin keluarga yang baik gitu ya, dimana saya mempunyai keluarga yang bahagia, harmonis, dekat dengan anak pun dekat dengan orang tua, seperti itu. Dan goal atau aktivitas yang saya lakukan sekarang adalah saya sangat-sangat berfokus pada investasi atau trading saham, seperti itu. Nah, ketika goal-goal seperti ini, saya bisa melihat apakah ini bisa relevan dengan diri saya nanti gitu ya, di masa depan. Karena saya melihat ini adalah sesuatu yang cocok misalnya ya dengan pekerjaan trading saham ini gitu, atau investasi saham ini sangat cocok dengan kepribadian saya, keahlian saya gitu ya, dan juga identitas masa depan gitu. Karena ketika kamu bisa menguasai ini gitu ya, di suatu saat, di satu titik, kamu bisa meluangkan waktu banyak bersama dengan keluargamu, dengan anak-anak kamu, seperti itu. Nah, makanya
ketika goal atau aktivitas ini sesuai gitu, saya bisa memberikan nilai yang tinggi, misalnya 9 atau 10, seperti itu. Yang kedua adalah intrinsic value atau nilai intrinsik gitu ya. Jadi kalau kamu mungkin berinvestasi dengan fundamental analysis gitu, kamu bisa mungkin suka mendengar yang namanya intrinsic value gitu, nilai intrinsik. Jadi nilai sebenarnya perusahaan ini harganya berapa sih gitu dibandingkan dengan harga di pasar sekarang gitu ya. Nah, tapi kita akan melihat nih yang intrinsic value yang ini gitu. Apakah goal atau aktivitas yang sesuatu kita kejar itu gitu ya, itu adalah sesuatu yang kita passion, yang membuat kita semangat, yang kita membuat kita menikmati untuk melakukannya. Jadi kita senang gitu ya untuk melakukannya, kita bangga, dan kita akan merasakan yang namanya bisa berkontribusi secara bernilai, berarti seperti itu. Nah, apakah saya akan tetap melakukan ini gitu, walaupun saya tidak punya uang gitu ya. Status, pengakuan, recognition atau kekuasaan, atau misalnya apa, ini intinya mah ini adalah reward ekstrinsik gitu ya. Jadi apakah kamu akan terus mengejar goal ini gitu ya, walaupun ini tidak berhubungan dengan uang, status, dan recognition gitu. Jadi ini bukan mimpi yang karena iming-iming yang namanya uang, status, pengakuan, atau kekuasaan seperti itu. Apakah kamu tetap melakukan hal yang ini gitu, goal yang kamu kejar itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari saya sendiri gitu ya, tentu saja gitu ya, karena saya sangat-sangat senang gitu ya, namanya bisa mengalahkan market gitu ya. Bukan sekedar misalnya gitu ya, mengalahkan market itu adalah ketika misalnya indeks harga saham gabungan misalnya di tahun ini, tahun 2021 misalnya ya, naik 11% gitu. Tapi kamu bisa naik 20 misalnya sampai 30%. Nah, itu kamu sebenarnya beat the market gitu. Tapi di beberapa titik tertentu gitu, kalau kamu mengetahui strategi yang besar benar gitu ya, maksudnya dari 100 sampai 300% setahun tuh sangat-sangat mungkin gitu. Ketika kamu mau belajar, ketika kamu tahu caranya gitu. Dan ini saya sangat-sangat senang gitu ya untuk melakukan ini, dan saya sangat-sangat semangat, dan saya sangat-sangat bangga gitu. Jadi ketika kita misalnya gitu ya, ketika kita sudah punya, apalagi punya dana atau modal yang cukup besar, ketika kita melakukan ini tentu saja gitu ya, kita bisa punya return 100-300%, istilahnya kita mempunyai kekayaan 3 kali lipat dengan mungkin pekerjaan yang lebih banyak dianalisa gitu, bukan sesuatu yang hard work atau sesuatu yang membuat lelah gitu ya. Karena saya melakukan ini pun saya tidak merasa lelah mental atau capek seperti itu. Nah, nanti setelah ini gitu ya, nah ini juga misalnya kita nilai juga nih, menurut saya sendiri gitu ya, apakah ini mempunyai nilai intrinsic value yang tinggi? Tentu saja 10 gitu ya. Kenapa? Ya tentu saja karena saya semangat melakukannya, saya bangga melakukan itu, dan tentu saja ada reward lainnya gitu ya, mungkin yang akan mengikuti gitu ketika kita bisa disiplin melakukan ini. Nah, nanti kita akan melakukan kategori-kategori lain biasa ya di sesi berikutnya. Jadi sampai sekian dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.